Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita, MTS Negeri 1 Kota Waringin Barat. Hari ini berjumpa dengan saya Ani Nopitasari, dan pada hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, yaitu Bapak Bono Sakti Priambodo selaku Waka Kurikulum di MTS Negeri 1 Kota Waringin Barat. Halo Bapak, Assalamualaikum Pak Bono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ada beberapa hal nih Pak yang perlu kita sharing supaya banyak orang di luar sana tahu, tidak hanya siswa kita, juga orang tua siswa yang menonton channel YouTube kita ini tahu beban kerja dari Waka Kurikulum. Dari selama 1 tahun ini kita berada di masa pandemi, apa saja nih kerja dari kurikulum untuk mempersiapkan dari pembelajaran daring hingga sampai saat ini? Ya, terima kasih ya. Sebelumnya pertanyaannya cukup panjang dan saya menjawabnya juga sepertinya juga perlu menjawab panjang nih Pak. Iya. Jadi untuk saya selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum yang fungsinya adalah membantu tugas kepala madrasah untuk menjalankan tugas-tugasnya atau menggerakkan lembaga ini berjalan sebagaimana mestinya. Untuk Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum itu ketika atau sebelum tahun ajaran baru yang biasanya jatuhnya pada bulan-bulan Juli, yang perlu dipersiapkan sebenarnya banyak. Satu yang pokok sekali adalah pembagian tugas guru. Jadi masing-masing guru itu mempunyai beban tugas mengajarnya masing-masing ya. Untuk minimalnya itu 24 jam. 24 jam di sini tidak dihitung per jamnya itu 1 jam 60 menit ya. Tapi 45 menit. Nah, itu pembagiannya. Terus kita lanjut dengan membuat jadwal dengan sejumlah guru, kalau tidak salah sekitar 46-an. Iya, lumayan banyak ya Pak ya. Lumayan banyak. Iya. Terus kelas kita ada 21 kelas. Per kelas itu isinya kurang lebih 32 sesuai standar kelas yang disediakan ya Pak. Itu setelah itu kita bikin jadwalnya, masing-masing guru itu diberi beban masing-masing, dan satu guru itu tidak pasti harus mengajar satu mata pelajaran, tapi bisa juga lebih dari satu, apalagi kalau misalnya kita masih kekurangan untuk mata pelajaran yang lain. Ya, sedikit memotong Pak, dari pembagian jam yang disediakan, maksudnya itu kan ada aturan ya Pak ya yang mengaturnya. Dari sekian banyak guru, kemudian Bapak mengatur jadwal, Bapak Ibu guru 1, 2, 3 sampai ada sekitar 49 guru. Itu ada masalah nggak Pak selama pembagian tugas dan jam mengajarnya? Pasti ya, karena dengan jumlah kelas sebanyak itu, dengan jumlah guru sebanyak itu, kita harus membaginya. Jangan sampai guru itu mengajar pada waktu dan jam yang sama. Ya, apalagi kalau guru itu sudah mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Biasanya kita menggunakan kode untuk menerjemahkan mata pelajaran dan gurunya. Iya. Jadi seperti itu ya. Kendalanya mungkin hanya pada jangan sampai guru ini mengajar bersamaan dengan kelas yang lain. Oh iya, benar dan sekali. Prosesnya itu lama. Pernah dicoba menggunakan aplikasi, tidak bisa maksimal. Kita bikin aplikasinya sendiri yang bisa kita maksimalkan sendiri. Jangan sampai terjadi tabrakan dengan jam yang sama seperti itu. Iya. Nah, jadi untuk diketahui Bapak Ibu wali murid atau siswa-siswa saya tercinta yang ada di rumah maupun ada di manapun kalian berada,
Ternyata kerja kurikulum itu baru awal obrolan kita aja sudah sangat berat ya, sulit kalau kita bayangkan. Dari pembagian jadwal, bukan begitu ya Pak ya? Dari pembagian jadwal Bapak Ibu guru yang harusnya mengajar di kelas mana, dan kemudian kalau bisa jangan sampai terjadi bentrok dalam pembagian tugas jam tersebut. Nah jadi itu baru persiapan lah. Bagaimana Pak setelah masuk proses pembelajaran daringnya gitu? Ya, terkait dengan pembelajaran daring, karena sekarang itu sedang pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi, karena untuk daring ini memang memerlukan ekstranya bukan fisik tapi ekstra pada pemikiran dan teknik ya. Jadi kalau untuk daring siswa itu di rumah, gurunya mengajar menggunakan beberapa tools ya, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop ataupun PC ya. Terus aplikasi yang dipakai apakah menggunakan Google Classroom. Terus untuk penghantar direct message atau pesan langsung ke anak untuk perintah atau instruksi bisa menggunakan WhatsApp, baik itu teks ataupun voice, suara ya. Terus dan satu lagi, untuk madrasah ini, untuk madrasah kita itu menggunakan aplikasi sendiri, yaitu e-learning madrasah ya, e-learning madrasah. Jadi untuk menggunakannya tidak harus kita menggunakan Android ya, bisa menggunakan PC dan tidak harus menggunakan login email dari Google ya. Jadi yang penting kita mempunyai browser atau search engine ya, menggunakan browser baik itu browser standar bawaan dari PC, browser standar bawaan dari Android, ataupun browser yang memang kita pasang tersendiri ya, seperti itu. Iya, jadi sebenarnya ada kemudahan di balik kesulitan yang sedang kita hadapi ya Pak ya, walaupun kita belajarnya melalui online gitu. Yang penting anak-anakku semua di rumah tetap semangat ya, semangat ya. Jadi berbagai macam yang sudah dijelaskan Pak Bono tadi, tidak ada batasan sebenarnya, yang penting kita terkoneksi dengan internet, apapun media yang kalian gunakan di rumah, baik itu handphone, smartphone, ataupun PC yang kalian gunakan atau kalian punya di rumah, ya sebenarnya itu tidak jadi kendala, tidak ada masalah yang berarti ya Pak ya. Terus boleh saya tambahin, apalagi seperti ini. Seandainya ada permasalahan di gadget atau HP, di Androidnya, di PC di rumahnya, itu bisa datang ke sekolah ya, sekali lagi bisa datang ke sekolah. Sekolah menyiapkan fasilitas untuk mengikuti daring, karena tidak mungkin juga dari semuanya peserta didik kita itu bermasalah. Pasti tetap ada, maksud Bapak itu tidak semuanya lancar ya, pasti tetap ada yang bermasalah, dan bermasalah seandainya untuk menyelesaikannya pun bisa datang ke sekolah. Kita siapkan fasilitas berupa akses wifi, berupa PC yang siap digunakan untuk seandainya ada tugas-tugas atau mengikuti kelas yang karena kita ada permasalahan dengan gadget kita, masih tetap bisa mengikuti ya, masih bisa tetap mengikuti. Syaratnya ya datang ke madrasah kita, prosedur kesehatannya juga harus tetap dijalankan, menggunakan masker, cuci tangan, 5 langkah protokol kesehatan tetap harus dijaga begitu ya Pak ya. Nah jadi seperti yang dijelaskan kembali oleh Pak Bono tadi, sebenarnya masalah-masalah kecil yang kita hadapi selama pembelajaran daring ini ya Pak ya, semua itu ada solusinya ya, kembali lagi kepada semangat anak-anak kita semua ya Pak ya. Yang penting jadi semangat, ada motivasi untuk belajar, ada masalah datang ke sekolah, kita akan carikan solusinya. Nah tuh ya, bagi yang sudah mulai kendor semangatnya anak-anakku semua ya, yang punya masalah gadgetnya, error, hang, dan lain sebagainya, silahkan datang ke sekolah. Kami Bapak Ibu Guru menunggu dengan senyuman dan senang hati ya. Silahkan kalian bisa gunakan
fasilitas yang ada di sekolah, wifi gratis, bisa gunakan PC yang ada di sekolah ya. Silahkan datang dengan semangat. Kami tunggu kalian yang punya masalah di rumah. Jadi jangan pernah telat ngerjain tugasnya, jangan pernah banyak alasan untuk tidak mengikuti. Nah selama ini ya Pak ya, itu ya masalah yang kita hadapi. Kurang semangatnya anak-anak dalam mengikuti pembelajaran daring. Padahal kita Bapak Ibu guru begitu semangat ya Pak. Gimana nih Pak? Jadi begini, banyak kendala yang dihadapi itu sebenarnya bukan hanya pada perangkat ya, tapi juga dari motivasi. Benar. Dari motivasi. Kalau mungkin waktunya banyak dihabiskan sebelumnya bermain game, ya terus ketika pelajaran itu akhirnya sudah lelah terlebih dahulu otaknya. Benar. Itu yang sebenarnya harus kita hindari. Karena memang selama pandemi ini anak kan banyak di rumah daripada melakukan aktivitas di luar. Iya, benar. Jadi sekali. Yang dipegang itu sebagian besar anak-anak itu yang dipegang adalah gadget. Iya. Gadget itu bermainnya tuh di media sosial, di game online ataupun offline. Iya. Ketika sudah masuk masa pembelajaran atau waktunya belajar mengikuti kelas itu sudah lelah. Iya, benar. Jadi sekali. Yang perlu dihindari adalah terlalu banyak waktu dihabiskan untuk bermain gadget dengan media sosial ataupun nonton film atau bermain game, sehingga yang perlu dihindari itu. Jadi kelelahan otak sehingga membuat anak itu bosan. Iya, benar. Terus juga ya karena situasinya seperti ini, anak di rumah terus ya memang bosan. Yang menarik itu kan seperti game itu pasti menarik. Iya. Lebih menarik daripada mengikuti pembelajaran kita ya Pak ya. Yang perlu dimotivasi adalah menanamkan pada diri sendiri bahwasanya kita tetap harus belajar walaupun kita ada waktu bermain. Dan belajarnya itu juga harus tugas-tugas dari guru itu juga harus diikuti. Ada kesulitan, nah karena sekarang sudah zaman modern, kesulitan mengerjakan tugas itu bisa dilewati dengan mungkin menggunakan search engine, browser ya, search engine, mesin mencari solusi dari tugas-tugas atau rumus-rumus seperti itu. Nah itu yang perlu dimotivasi. Jadi kita tidak hanya sebagai user saja yang hanya bermain game, nonton YouTube. Nonton YouTube itu yang untung yang punya YouTube ya. Kalau ini kalian nonton YouTube ini untuk sekolah ya. Jadi kalau kalian menonton YouTube ini keuntungannya bisa masuk ke sekolah seandainya banyak yang nonton gitu. Jadi ada masukan juga ke sekolah. Benar. Ya, jadi tuh ya banyak sekali pesan yang disampaikan ya. Jadi selama pembelajaran daring ini tidak hanya teknis yang diperhatikan ya, pada saat belajar juga perlu motivasi dari anak-anak. Tidak hanya dari anak-anak, harapan besar kami juga titipkan untuk kedua orang tua yang ada di rumah untuk selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Saat jika perlu itu mendampingi secara khusus untuk anak-anaknya bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Nah jadi masalah kita ini sudah setahun ya Pak ya? Sudah setahun dan sudah ulang tahun COVID-nya. Iya sudah, ya benar sekali. Tepat di bulan ini COVID berulang tahun yang ke-1 tahun. Hey yang kalian ada di rumah jangan apa ya, jangan mengingat momen 1 tahun yang lalu bahwa hari ini adalah bulan ulang tahunnya COVID ya. Kita pura-pura nggak tahu, kita pura-pura nggak ingat. Jangan berikan ucapan selamat ulang tahun untuk si COVID supaya mereka segera pergi. Nah, setahun adalah waktu yang tidak sebentar ya Pak ya. Kira-kira ada rencana nggak nih? Ada rencana tatap muka nih untuk melepas ya. Saya pribadi sebagai pengajar gitu rasanya sudah jenuh, sangat jenuh gitu kan, belajar melalui sosial media, melalui media online lainnya gitu. Kira-kira ada persiapan nggak sekolah melakukan pembelajaran tatap muka? Terkait dengan tatap muka ya, jadi pandemi ini kan melandainya seluruh dunia. Iya. Seluruh dunia. Beruntunglah sebuah negara yang
mampu menggerakkan pendidikannya untuk masih bisa tetap berjalan walaupun terseok-seok. Ya. Jadi kalau untuk tatap muka itu kan ada tingkatannya. Iya. Sebelumnya dari Menteri Pendidikan itu kalau zona suatu daerah atau wilayah itu sudah hijau maka diperbolehkan untuk tatap muka. Iya. Tatap muka pun itu per rombel atau per kelas itu hanya diperbolehkan separuhnya. Kalau misalnya 32 ya mungkin 16 ya. 16. Berarti setiap kelas dibagi 2 gitu Pak ya? Setiap kelas dibagi 2. Dan itu pun waktunya tidak sama ketika tatap muka reguler. Iya. Dan mungkin tetap ada pemangkasan untuk menjaga situasi, menjaga supaya tidak ada klaster sekolah. Iya, benar sekali. tatap muka. Jadi kita mau tatap muka pun harus persiapannya juga panjang ya Pak ya, karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan tadi. Prosedurnya masuk mulai di depan sekolah atau madrasah itu harus apa yang dilakukan, perlengkapannya seperti apa itu juga tetap harus dipersiapkan. Nah, untuk tatap muka selanjutnya ada revisi dari Menteri Pendidikan bahwasanya ketika zona itu sudah menjadi hijau kuning ya. Kuning ya. Nah, itu juga diperbolehkan. Tetapi untuk wilayah kita sepertinya belum ada perubahan. Belum ada perubahan, masih sampai saat ini masih berada di zona merah Pak ya. Iya. Belum ada perubahan dan kita masih menjalankan yang namanya sistem pembelajaran jarak jauh. Setelah itu nanti apabila yang mudah-mudahan saja tenaga pendidik sudah dilakukan vaksinasi, ya, sudah divaksin tenaga pendidik dan sudah hampir merata, kemungkinan kita akan tatap muka. Yang jelas kita tidak mungkin seperti ini selamanya. Iya benar. Vaksin sudah ada, tinggal pemerataan pendistribusian pemvaksinan dari berbagai tingkatan yang jelas. Yang pertama kan tenaga kesehatan dan seterusnya sampai nanti hampir seluruh rakyat Indonesia ini divaksin. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau tanya rindu, kita semua rindu ya Pak ya. Rindu sekali berada di depan, berdiri di depan kelas, berjumpa dengan kalian semua. Namun apa daya kita, ya seperti yang Pak Bono tadi jelaskan, bahwa untuk melakukan pembelajaran tatap muka itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Banyak peraturan-peraturan yang harus menetapkan bagaimana kita bisa melaksanakan PTM tadi, pembelajaran tatap muka tadi, yaitu tadi harus berdasarkan keputusan menteri, kemudian kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yang baik dan benar, kemudian kita bisa menjamin bahwa anak-anak kita bisa menjalankan itu semua ya Pak ya. Nah itu yang maksudnya PR juga buat kita ya Pak ya. PR untuk seluruh Indonesia. Iya. Ya, PR untuk seluruh Indonesia ya. Kita juga menunggu instruksi juga edaran mungkin dari setiap wilayah itu pasti menunggu edaran kapan bisa tatap muka. Ketika sudah bisa tatap muka, ya akan kita laksanakan tatap muka. Tapi sepertinya ya menunggu runtutan-runtutan yang harus kita jalani, proseduralnya apa saja, kita harus divaksin dulu atau bagaimana, kita tunggu. Iya, nah seperti itu. Jadi ya itu tadilah sekelumit keluh kesah kami yang untuk kalian ketahui. Ya, sebenarnya kami rindu ingin tatap muka, kalian pun rindu mungkin dengan kami semua yang ada di sekolah ya. Namun iya dengan teman-teman kalian, dengan ibu-ibu kantin misalnya, dengan paman-paman pentol yang biasa kalian tongkrongin ya. Kita semua dalam kerinduan yang sangat luar biasa ya. Namun ya karena itu tadi balik lagi ini masalah-masalah kita semua, kita harus perangi bersama, kita harus lawan ya. Bagaimana melawannya ya harus dari diri kalian sendiri dengan selalu memotivasi diri untuk selalu semangat, selalu tetap bertahan sehat, kemudian semangat belajarnya itu yang pasti ya. Nah itu seputar yang pembelajaran daring, kemudian kita PTM tadi, persiapan PTM dan lain sebagainya. Ini terakhir nih Pak pertanyaan saya, ini menjelang ujian kelas 9 nih Pak ya. Nah
biasanya kan ada rangkaian-rangkaian kegiatan ujian, biasanya diawali dengan ujian praktek, kemudian sampai di ujian nasional. Apakah ini nanti akan berjalan seperti biasanya ujian kelas 9 ini Pak? Gimana Pak? Ya. Untuk ujian kelas 9 ya, seandainya kita tidak dilanda pandemi, itu mungkin sangat berbeda sekali ya. Jadi kalau biasanya, kalau regulernya itu pasti ada ujian praktek, ujian akhir madrasah berstandar nasional, ada ujian nasional yang sudah tidak diberlakukan lagi, dan ada yang namanya AKM, Asesmen Kompetensi Minimum untuk anak-anak khususnya yang kelas 8 bukan kelas 9 ya, untuk pemetaan saja. Nah, terkait dengan kondisi saat ini, ujian yang dilaksanakan tetap menggunakan sistem daring. Jadi anak-anak tetap melaksanakan ujiannya di rumah. Tidak mungkin kita juga mengumpulkan di sekolah karena ya kondisinya seperti ini tidak memungkinkan. Jadi yang harus diikuti mungkin pertama nanti akan ada yang namanya tryout dulu, karena kita menggunakan e-learning madrasah ya. Siapa tahu ada permasalahan di e-learningnya, ada yang belum pernah menggunakan e-learning, ada yang belum terbiasa, ada yang sudah menggunakan sudah terbiasa. Setelah itu nanti akan kita evaluasi hasilnya seperti apa, adakah yang adakah yang bermasalah. Kalau ada yang bermasalah kita evaluasi, kita perbaiki seperti apa. Setelah itu baru kita lanjut ke tahapan pelaksanaan ujian madrasah. Ujian madrasah semua mata pelajaran. Di situ ada ujian praktek ada, ya, ujian praktek, ujian teori juga ada. Praktek ini biasanya di awal, ya, diawali, entah itu berupa nanti membuat video ataupun membuat foto dengan pekerjaan kalian di praktek tersebut. Terus yang teori ya seperti biasa ya, secara daring. Di situ ada soal, ada berbagai macam bentuk soal yang akan nanti bisa diselesaikan dengan durasi waktu tertentu ya. Untuk yang mata pelajaran eksak khususnya matematika dan IPA mungkin tidak sebanyak mata pelajaran yang lain ya. Itu karena sudah aturannya ya, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti yang dijelaskan panjang lebar oleh Pak Bono tadi lagi ya, pelaksanaan ujian kelas 9 di tahun ini sangat-sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita melaksanakan ujian di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung berhenti dan kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya. Ya, itu tadi berbeda dengan tahun sebelumnya. Pelaksanaan ujian kelas 9 pada tahun ini itu dilaksanakan secara daring gitu Pak ya. Jadi untuk anak-anakku kelas 9 yang ada di rumah dikurang-kurangin deh ya main-mainnya. Silakan fokus dari sekarang untuk mengikuti rangkaian kegiatan ujian. Jadi sejauh ini persiapannya sudah cukup matang Pak untuk melaksanakan ujian kelas 9 ini? Ya sudah, ya tadi sudah sempat rapat untuk persiapannya, untuk sosialisasi bagaimana pembuatan soal dan sebagainya berburu-buru oleh panitia jelasnya ya. Jadi tinggal menunggu nanti kapan waktunya akan diumumkan di kelas 9 secara keseluruhan, kapan nanti mengikuti tryout, kapan nanti pelaksanaan realnya. Jadi seperti itu. Iya. Nah, jadi persiapan sekolah untuk ujian kelas 9 pun sudah cukup siap ya. Tinggal kalian yang ada di rumah, anak-anakku kelas 9 semuanya, tanpa kecuali persiapkan diri kalian dari sekarang untuk mengikuti ujian sekolah ya. Dari kapan nih Pak rencana? Ada sudah tersebar jadwal atau masih proses? Ada jadwalnya, itu nanti akan didistribusikan ke kelas 9 di kelas masing-masing, sudah dipersiapkan. Oh seperti ya. Itu ya, jadi ditunggu ya jadwal pelaksanaan ujian sekolahnya. Jadi tetap semangat kalian yang ada di rumah, persiapkan diri kalian dari sekarang, tidak hanya yang kelas 9, kelas 8 tadi saya dengar ada AKM Pak ya? AKM. Bisa dijelaskan lebih ini lagi supaya anak-anak kita kelas 8 bisa
mungkin bisa memahami gitu. Apa sih AKM yang mungkin baru beberapa orang yang tahu dan mereka banyak yang nggak tahu kan, bisa dijelaskan sedikit lah. AKM itu asesmen kompetensi minimal atau minimum ya, yang fungsinya sebenarnya bukan mengukur kemampuan anak, tetapi hanya sebatas pemetaan. Seperti itu ya Pak. Dan itu tidak dilakukan pada kelas akhir, tapi kelas pertengahan. Jadi kalau untuk madrasah atau SMP, madrasah sanawiyah atau SMP itu hanya di kelas 8. Seperti di kelas 8, dan itu mengukur secara tidak langsung sebenarnya anak itu mengerjakan soal-soal yang mungkin dia numerik terus dan lain sebagainya, ada matematika, ada sikap dan lain sebagainya di situ. Jadi apa deh? Ya. Bukan mata pelajaran Pak ya. Jadi semacam pemetaan. Mungkin pedagogik bukan sih Pak kalau kita yang guru gitu? Iya bisa. Kalau guru kurang lebih seperti itu. Ya. Ada psikotesnya gitu. Oh ya, nah jadi itu ya sedikit bocoran tentang AKM. Mungkin anak-anakku kelas 8 yang mendengar ini bisa dipahami atau bisa diulang-ulang kembali apa yang disampaikan Pak Bono tentang AKM ya. Jadi itu tadi ya obrolan menarik kita dengan Waka Kurikulum. Pak Bono ini sebenarnya orangnya lucu loh ya. Lucu Pak ya. Lucu saya. Tapi di sini kayaknya agak-agak tegang gitu Pak ya, karena mungkin pembawa acaranya kurang kita menjadi tambah lucu. Iya, Pak Bono suka koreksi loh Pak, nanti di ujian aja Pak dikoreksinya sayanya ya Pak ya. Nah jadi terima kasih Pak Bono untuk informasi yang sudah disampaikan. Terima kasih anak-anakku semua yang sudah menonton. Terima kasih untuk siapa saja yang sudah meramaikan channel YouTube ini. Ya jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like dan tinggalkan jejak kalian melalui komen. Kami tunggu di komen-komen kalian di channel YouTube kami. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Pak Bono. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa.